Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas penelitian operasional dengan topik Maxflow. Nah, Maxflow ini memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai maksimum dari suatu titik awal atau source node ke titik akhir atau sink node dalam sebuah jaringan. Penerapannya bagaimana? Nah, penerapannya itu bisa dalam instalasi perpipaan atau instalasi limbah yang menghubungkan sumber dari limbah ke sumber buangan atau pipa akhir, dan juga bisa diterapkan dalam jalur pendakian atau jalur-jalur lainnya. Lalu tahapan dalam menyelesaikan Maxflow seperti apa? Teman-teman bisa mengikuti tahapannya. Yang pertama, teman-teman pilih dulu jalur mana yang menghubungkan titik awal dan titik akhir dari jaringan itu. Tetapi sebelumnya, teman-teman harus menentukan, misalnya titik ini sebagai sumber, lalu titik yang satunya sebagai akhir dari sumber. Setelah itu, dari jalur yang teman-teman pilih, kemudian pilih mana yang memiliki kapasitas terkecil. Nah, setelah teman-teman menemukan kapasitas terkecil, kapasitas itu dikurangi dengan kapasitas yang masuk dalam jalur itu. Sedangkan yang satunya itu ditambahkan, dalam artian ini flow-nya ya, atau berapa yang sudah mengalir dalam jaringan itu. Lalu ulangi atau lengkapi dengan nomor 3 di langkah 3. Lalu yang kelima, teman-teman bisa ulangi untuk mencari rute berikutnya sehingga nilai kapasitas pada jaringan itu maksimum. Nah, di sini kita akan ada 3 tipe soal berbeda ya, atau 3 tipe jaringan berbeda, di mana tipe ini merupakan tipe yang pertama. Bisa teman-teman lihat, di mana jaringannya itu tidak ada arah panahnya pada node-nya, jadi bisa memungkinkan untuk berbalik arah. Oke, langsung saja kita selesaikan. Sesuai dengan langkah tadi, teman-teman tentuin dulu mana sumbernya dan mana akhirnya. Di sini saya menentukan 1 sebagai sumber dan 7 sebagai akhirnya. Nah, lalu langkahnya kita tentukan dulu jalur mana yang menghubungkan antara sumber dengan akhir. Di sini saya pilih 1 ke 2, 2 ke 6, dan 6 ke 7. Nah, lalu teman-teman lihat dari jalur itu 1, 2, 6, 7 yang memiliki nilai kapasiti terkecil itu di jalur 1 ke 2. Kita lanjut ke langkah 3 di mana kita akan mengurangkan kapasiti terkecil ini pada semua kapasiti yang ada di jalur yang kita tempuh tadi untuk dilalui aliran atau flow yang akan mengalir dari sumber 1 ke akhir 7. Nah, di sini kita alirkan 5 karena nilai kapasiti terkecil yang ada dalam jalur kita itu 5. Yang jalur kedua menghubungkan 2 dan 6, kita alirkan 5 juga. Dan yang ke-6 ke 7 kita juga alirkan 5. Mengapa? Karena tadi kan jalur yang kita pilih 1, 2, 6, 7. Maka alirannya itu sama dari awal hingga akhir. Nah, bedanya hanya sisa kapasiti yang ada pada setiap jalurnya. Di mana jalur 1 dan 2 tadi kan dia memiliki kapasiti 5. Karena kita isikan 5, maka kapasitinya tinggal 0 atau slotnya sudah terpenuhi atau sudah habis, tidak ada slot kosong lagi. Lalu jalur 2 dan 6 itu kan tadi ada kapasitinya 10. Kita isikan 5, maka sisa 5. Atau kita kurangi aja dengan flow yang kita masukkan. Lalu untuk jalur 6 ke 7, karena kapasiti awalnya 6, kita masukkan 5, maka sisa 1. Nah, kita dapatkan di jalur 1, 2, 6, 7 ada 5 yang bisa mengalir atau nilainya 5. Nah, setelah itu teman-teman tentuin lagi nih jalur mana yang bisa dilalui agar mencapai titik 7 dari 1. Di sini saya memilih 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 7. Sama seperti cara sebelumnya, teman-teman lihat di situ kan ada kapasiti yang berbeda.
ada 13, 2, 5, dan 1. Nah, gimana kita dapat menentukan bahwa karena kapasiti yang terkecil tadi, kita lihat di jalur 6 dan 7, itu kan kapasitinya tinggal 1. Makanya kita mengalirkannya hanya 1. Kalau kita mengalirkan 2, ya nanti di jalur 6 dan 7 tidak bisa dimasuki, karena dia hanya bisa maksimal 1. Seperti itu. Makanya kita alirkan 1 di masing-masing jalur. Nah, di jalur 2 dan 6 itu 5 plus 1. Mengapa 5 plus 1? Karena di jalur sebelumnya itu udah dialiri 5. Lalu kita aliri lagi dengan jalur yang baru itu 1, maka ditambahkan. Nah, di 6 dan 7 juga ditambah 1 karena jalur yang sebelumnya itu sudah terlewati sebanyak 5. Kita lewati dengan jalur yang baru sebanyak 1, maka ditambahkan. Nah, lalu untuk sisa kapasitinya bagaimana? Di 1 dan 3 kapasitinya sisa 12 karena kapasiti awal 13. Di 3 dan 2 kapasitinya sisa 1 karena kapasiti awal 2. Di 2 dan 6 kapasiti awalnya kan 5. Lalu kita gunakan 1 maka sisa 4. Di 6 dan 7 sudah tidak ada slot tersisa lagi karena sudah kita maksimalkan atau 6. Kita maksimumkan 6 atau kita isikan 1 dari jalur yang baru ini. Maka kita dapatkan jalur yang kedua di 1, 3, 2, 6, 7 dengan nilai 1. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman cari jalur lagi yang menghubungkan antara 1 dan 7. Di sini saya memilih 1, 3, 2, 5, dan 7. Nah, teman-teman bisa lihat di jalur 1, 3, 2, 5, 7 itu kan kapasiti paling kecilnya itu kan 1 di jalur 3 dan 2. Sedangkan yang lain kapasitinya itu besar-besar 12, 6, 9. Makanya kita pilih kapasiti terkecil 1 sebagai flow yang akan dialirkan dari 1, 3, 2, 5, 7. Nah, makanya seperti tadi, karena 1 dan 3 sudah dilewati sebelumnya dengan 1 dan kita lewati lagi dengan 1, maka ditambahkan. Di 3 dan 2 juga sama, kita tambahkan. Di 2 dan 5 karena jalur baru maka terisi 1. Di 5 dan 8, 5 dan 7 juga 5 dan 7 juga terisi 1 karena dia jalur baru. Nah, terkait dengan kapasitinya seperti apa? Nah, sisa kapasiti karena tadi di jalur 1 dan 3 sudah dipakai tinggal 12, terus kita pakai lagi di jalur yang baru ini untuk mengalirkan 1, maka sisanya 11. Di jalur 3 dan 2 sudah tidak ada slot tersisa karena sudah kita pakai untuk mengalirkan sebesar 1. Di 2 dan 5 sisa 5, di 5 dan 7 sisa 8 karena kapasiti awal 9 kita pakai 1, maka tinggal 8 slot tersisa. Maka kita dapatkan di jalur 1, 3, 2, 5, 7 itu nilainya 1. Lalu dengan cara yang sama, teman-teman pilih jalur lagi. Saya pilih 1, 3, 5, 7. Dimana teman-teman bisa lihat di jalur 1, 3, 5, 7 itu memiliki kapasiti minimal 1. Maka kita alirkan 1. Nah, tadi karena di jalur 1 dan 3 sudah dilewati 2 kali dan nilainya 2, kita tambahkan 1 karena kita lewatkan lagi nilainya 1 untuk jalur yang baru ini. Lalu di 35 nilainya yang kita alirkan 1 dan 5 dan 7 kita tambahkan 1 karena sebelumnya sudah kita alirkan 1. Lalu sisa kapasitinya di 1 dan 3 10, di 3 dan 5 sudah 0. Karena tidak ada slot tersisa atau kapasitinya sudah kita habiskan untuk mengalirkan senilai 1. Dan di 5 dan 7 sisanya 7. Jadi ya dari 8 pakai 1 sisa 7. Makanya kita dapatkan nilai di jalur 1, 3, 5, 7 nilainya 1. Nah, lalu dengan cara yang sama kita tentukan lagi jalurnya. Di sini saya menentukan di jalur 1, 3, 4, 5, 7.
Dimana teman-teman bisa lihat kapasiti terkecilnya itu 4 ya teman-teman, di jalur 4 ke 5. Karena kapasiti yang lain itu ada 10 di 1 dan 3, 3 dan 7 ada 3 dan 4 ada 7, lalu di 5 dan 7 ada 7. Makanya kapasiti terkecil kita pakai yaitu 4 di jalur 4 ke 5. Nah, kita alirkan 4 di jalur 1, 3, 4, 5, 7. Maka di jalur 1 dan 3 karena udah terisi 3, kita tambahkan 4. Di jalur yang baru ini kita alirkan 4. Di 3 dan 4 kita alirkan 4. Di 4 dan 5 kita alirkan 4. Dan di 5 ke 7 kita alirkan 4. Atau kita tambahkan 4 karena tadi jalur tadi sudah terlewati senilai 2. Lalu sisa kapasitinya di jalur 1 dan 3 sisanya 6. 3 dan 4 sisanya 3 karena tadi 7 kan, di jalur 3 dan 4 kapasiti awalnya kan 7. Kita alirkan 4 maka sisa 3 slot yang tersisa. Di 4 ke 5 itu tidak ada slot tersisa karena kapasitinya tadi 4, kita alirkan 4 maka sudah penuh ya. Di 5 dan 7 sisanya 3. Maka kita dapatkan dalam jalur 1, 3, 4, 5, 7 nilainya 4. Lalu kita pilih jalur baru lagi yang menghubungkan 1 ke 7, di mana jalur yang saya pilih itu jalur 1, 3, 4, 7. Nah, di situ teman-teman bisa lihat kapasiti terkecilnya itu 3 di jalur 3 ke 4 ya. Maka kita alirkan 3 di jalur 1, 3, 4, 7 menjadi seperti ini teman-teman. Di jalur 1, 3 karena udah terisi 7 kita tambahkan 3. Di jalur 3 dan 4 karena udah terisi 4 karena jalur sebelumnya, maka kita tambahkan 3 di jalur baru yang ini. Dan di 4 ke 7 kita alirkan 3 di jalur baru ya. Maka sisa kapasitinya 1 ke 3 sisa 3, 3 ke 4 0 karena tadi kita lihat kapasiti dari 3 ke 4 itu hanya 3, kita alirkan 3 maka slot tersisa kosong. Di 4 ke 7 itu sisa 3 karena tadi kapasiti awalnya 6. Maka kita dapatkan di jalur 1, 3, 4, 7 itu nilainya 3. Nah, kita tentuin lagi ini jalur terakhir di jalur 1, 4, 7 di mana kapasiti terkecil 3 ya teman-teman untuk menghubungkan 4, 6, 7. Maka kita alirkan 3 di sini, di 1 dan 4 kita alirkan 3, di 4 dan 7 kita tambahkan 3 karena di jalur sebelumnya sudah mengalir sebanyak 3. Maka untuk sisa kapasitinya di jalur 1 dan 4 itu sisanya 5 karena 8 kita alirkan 3 maka sisa 5. Di 4 ke 7 sisanya kosong atau tidak ada slot tersisa karena sudah kita alirkan 3. Maka kita dapatkan di jalur 1, 4, 7 nilainya 3. Nah, dari jalur-jalur itu apakah ada jalur lagi yang bisa dilewati dari node 1 ke node 7? Nah, kita lihat ya. 1, 3 masih bisa karena kapasitinya 3. Tetapi saat kita teruskan ternyata sudah tidak bisa. Di jalur 3 ke 2 itu kapasitinya sudah maksimum, sudah 0, jadi tidak bisa dilewatkan lagi. Di jalur 3 dan 5 itu juga 0, berarti tidak bisa dilewatkan. Yang tandanya merah itu tidak bisa dilewati ya. Di 3 ke 4 juga 0, berarti tidak bisa dilewati. Tetapi 1, 4 masih bisa, oke, karena dia kapasitinya 5. Lalu kita lihat lagi, apakah bisa ke 7? Nggak bisa, karena di jalur 4, 5 itu kapasitinya sudah terpakai semuanya. Di jalur 4, 5 juga sudah terpakai semua. Lalu di jalur 1, 2 juga sudah terlihat jelas yang nggak bisa, karena dia sudah terpakai semua slotnya atau kapasitinya sisa 0. Nah, makanya dari kasus 1 ini kita bisa tentukan untuk nilai max flow-nya itu 18. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu pemecahannya.
nanti kita akan bandingkan dengan menggunakan aplikasi POMQM, di mana aplikasi ini sangat powerful dalam memecahkan penelitian operasional karena banyak tools yang bisa dipakai di aplikasi tersebut. Oke, terima kasih.